الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تجعل ظلمة نورا وتحول موات القلب بعثا ونشورا وتحيل ضيق صدر انشراحا وحبورا اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه خلقا وخلقا سيدنا محمد ابن عبد الله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم يلقاهم الله نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu besar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keimanan pada diri kita. Alhamdulillah dengan keimanan ini Allah Subhanahu wa taala masih memantapkan kita untuk terus bisa memupuk masa depan kita, yang dimana dengan keimanan ini kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bukan saja kebahagiaan yang ada di dunia ini, tapi juga kebahagiaan nanti insyaallah di akhirat kelak. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantar kita, yang telah membimbing kita, yang telah membawa kita, yang telah menggandeng kita, yang telah mendorong kita, yang telah menarik kita. Alhamdulillah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa menikmati indahnya Islam dan manisnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertepatan di jam 7 waktu Palestina atau di Indonesia di jam 1 siang ini, sekitar 1 jam lebih 4 menit lagi, gencatan senjata akan diumumkan oleh pasukan muslim yang ada di Palestina. Artinya peperangan akan ditunda kurang lebih sekitar 4 hari. Artinya gencatan senjata akan diumumkan pada jam 1 siang nanti waktu Indonesia. Mungkin sebagian dari kita akan bertanya-tanya, kenapa kok jihad ini tidak dilanjutkan? Kenapa kok peperangan ini tidak dilanjutkan? Kenapa peperangan ini harus ada jedanya, harus ada waktu istirahatnya, sehingga peperangan antara hak dan yang batil itu harus beristirahat terlebih dahulu. Perlu diperhatikan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya jihad, bahwa yang namanya berperang, bahwa yang namanya memberikan militansi diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk melawan sesuatu yang batil, itu tidak ada habisnya. Sekalipun kita dapati saudara-saudara kita yang di Palestina yang berada di ring pertama, yang di soft pertama untuk melawan para penjajah Zionis Israel, mungkin mereka bisa beristirahat sekarang untuk bisa menikmati atau bisa menerima bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh seluruh dunia kepada saudara-saudara kita. Tapi kita yang ada di sini, kita yang ada di Indonesia, yang berada jauh dari negeri Palestina, tetap jihad itu masih ada dan masih bertahan dan harus kita tancapkan dalam diri kita. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, maka berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian. Maka pada saat dengan jiwa kita terbatas, maka otomatis dengan harta yang kita miliki, dengan apapun yang kita miliki, pemikiran yang kita miliki, media yang kita miliki adalah salah satu sarana yang bisa kita laksanakan dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kebenaran itu bisa dimenangkan dan bisa kita nikmati kemenangan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di satu jalan, perjalanan saya menuju ke sini, ada satu baliho yang tertulis di sana bahwa kebenaran mungkin bisa kalah, tapi kebenaran tidak mungkin salah. Kalau kita merujuk pada referensi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan bagi kebenaran.
kebenaran tidak mungkin pernah mengalami kekalahan. Karena ada sesuatu yang tidak diikuti oleh seseorang. Kalau seseorang dia mengikuti akan kebenaran, maka kebenaran itu tidak pernah kalah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Isra, "Faqad ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa." Karena sesungguhnya datanglah kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan itu pasti akan hancur. Innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan binasa. Artinya, Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan kalau kita selalu berada dalam kebenaran, kalau kita selalu di dalam kebenaran dan ketepatan, artinya orientasi kita dalam berjuang, sekaligus juga orientasi kita sekaligus dengan perbuatan yang kita laksanakan, itu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ketepatan dalam memberikan perlawanan, dan orientasinya pun juga benar, maka kemenangan itu hanyalah akan kita tunggu. Karena sesungguhnya kebenaran itu pasti menang, dan itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berkaca daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alami di tahun ketiga. Pada tahun ketiga ada satu perang yang disebut sebagai perang Uhud. Bagian daripada perang Uhud ada yang disebut sebagai perang Hamra'ul Asad. Pada saat perang Hamra'ul Asad ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya tidak melaksanakan perang sebagaimana perang umumnya. Tapi yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perang urat saraf. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tekanan secara psikis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tekanan yang sangat luar biasa kepada pasukan musuh, sehingga musuh ketika hendak menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah takut terlebih dahulu. Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sehari setelah perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para penduduk Madinah, la yuqatilu ma'ana illa man syahidal qital. Tidak boleh ada satupun yang ikut perang bersama kami kecuali yang kemarin ikut perang Uhud. Artinya, di perang Uhud yang terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, di tahun ke-8-nya, artinya sehari setelah perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa di hari ini, hari besok setelah perang Uhud, akan kita lancarkan perang kembali, dan pasukan yang harus ikut di perang Hamra'ul Asad adalah pasukan yang sama ketika perang Uhud. Artinya, di perang Uhud, Rasulullah bersama para sahabatnya mengalami luka yang sangat luar biasa. Darah itu masih basah, darah itu masih mengalir, keringat itu masih belum kering. Tapi setelah itu Rasulullah tetap memerintahkan kepada para sahabatnya, mari kita berperang. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan pasukan yang kemarin ikut perang Uhud? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan tekanan secara psikis kepada musuh, bahwa musuh yang sedang kalian lawan, kaum muslimin, tidak ada kata lelah bagi seorang muslim. Seorang muslim sekalipun darah harus mengalir di sekujur tubuhnya, sekalipun keringat itu harus mengalir di sekujur tubuhnya, tapi seorang muslim tidak pernah ada kata lelah di dalam dirinya. Selama ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, selama ada gema takbir yang masih teringat dan masih terdengar di telinga kaum muslimin, maka tidak ada kata lelah bagi seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil di saf pertama dalam berperang. Kita perlu ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panglima perang. Tipikal dari strategi perang, panglima itu selalu berada di belakang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau toh panglima itu kalah, pasti semua pasukan itu akan mengalami kekalahan. Oleh karena itu, kenapa panglima itu ditaruh di belakang? Tujuannya adalah agar pasukannya terlebih dahulu yang melakukan perlawanan. Karena kalau sampai rajanya itu kalah, selesai. Sama seperti permainan catur. Kalau misalkan sudah skakmat, artinya rajanya itu sudah dikunci dan pasti mati di situ. Maka pion-pion yang ada di depan itu nggak akan ada gunanya. Bahkan menteri-menteri itu juga tidak ada gunanya. Kuda itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena rajanya sudah diskak. Maka dari itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan selalu berada di belakang, karena Rasulullah adalah panglima perangnya. Tapi khusus dalam perang Hamra'ul Asad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di saf pertama untuk memberikan semangat kepada para sahabat bahwa sesungguhnya panglimanya adalah sosok yang paling kuat dan paling pemberani di sana. Sekalipun luka yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berat, luka yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih parah daripada sahabat-sahabat yang lainnya.
Tapi Rasulullah SAW ingin membuktikan bahwa sebagai seorang pemimpin, dia harus lebih tersiksa. Seorang pemimpin harus berada di saf pertama. Seorang pemimpin harus berada di dalam keteguhan yang sangat luar biasa untuk memberikan kekuatan kepada anggotanya. Sekaligus, ketika Rasulullah SAW di saf pertama, Rasulullah ingin memberikan tekanan kepada musuh bahwa musuh yang kalian lawan itu bukanlah musuh yang pengecut. Musuh yang kalian lawan bukanlah musuh yang senantiasa akan mundur ketika ada peperangan. Bahwa kalian salah dalam mencari musuh. Untuk itulah kita sampaikan kepada para Zionis Israel dan para pendukung-pendukung Zionis Israel bahwa kalian salah mencari musuh. Kalian salah untuk mencari musuh. Karena sesungguhnya musuh kalian adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun kalian, senjata sehebat apapun senjata kalian, kalian masih hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun Zionis Israel, sekuat apapun mereka, sehebat apapun Amerika, mereka masih hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masihlah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sesama makhluk tidak perlu takut, tapi kita sebagai seorang mukmin yang menyandang diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyandang diri sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemenangan, maka kita tidak perlu takut. Kalau toh mereka memiliki Iron Dome, kalau toh mereka memiliki pasukan yang begitu luar biasa, kita memiliki doa yang lebih tajam daripada peluru mereka. Kita memiliki doa yang lebih hebat daripada peluru mereka. Kita memiliki doa yang lebih hebat daripada persenjataan mereka. Untuk itulah, kita sebagai seorang mukmin dilarang untuk menjadi pengecut. Maka dari itulah, kenapa dalam satu fikih jihad selalu disebutkan bahwa salah satu syariat di dalam berperang, larangan yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah at-tawalli yaumaz zahf, kabur pada saat peperangan. Jadi di medan peperangan ketika semua itu berkecamuk, lalu mereka ada satu pasukan yang mundur, itu dosanya sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang ada di sini, saat kita sudah masuk ke dalam jihad media sosial, saat kita sudah masuk ke dalam jihad doa, maka tidak boleh ada satupun yang boleh gugur, tidak boleh ada satupun yang boleh mundur, tidak boleh ada satupun yang berhenti untuk menyuarakan kebenaran, tidak boleh ada satupun yang berhenti untuk melakukan jihad ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah, pada saat Rasulullah SAW sudah berada di saf pertama, Rasulullah memberikan tekanan kepada musuh. Akibatnya, musuh pada saat itu sudah mengalami getar. Mereka khawatir. Karena apa? Karena melihat bagaimana semangat Rasulullah SAW begitu besar. Akhirnya kafir Quraisy terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan, udah kita nggak usah ikut perang lagi. Kelompok kedua dari Abu Sufyan mengatakan, enggak, kita tetap harus membantai Rasulullah. Maka pada saat itu mereka berada di dalam perpecahan. Perpecahan itu dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Ada salah seorang yang baru masuk Islam yang bernama Ma'bad al-Khuzai. Ma'bad al-Khuzai datang kepada Rasulullah SAW. Dia bersyahadat, memproklamirkan keislamannya, dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Ma'bad al-Khuzai, sembunyikanlah keislamanmu di hadapan Abu Sufyan. Dan pecah belahlah saf mereka. Rasulullah SAW memerintahkan satu orang, Ma'bad al-Khuzai, untuk memecah belah saf musuh. Maka saat itu dia mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW, dan dia menuju Abu Sufyan dan mengatakan, udah, gak usah ikut berperang lagi. Udah, mending kalian mundur saja. Muhammad sekarang berada di Madinah. Pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW lebih besar daripada kalian. Kalau kalian masih memaksakan diri untuk melawan Muhammad, sungguh kalian telah memilih musuh yang salah. Dari situ Abu Sufyan akhirnya mulai bergetar. Abu Sufyan mulai takut karena khawatir peperangan itu akan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Sufyan bersama pasukannya memilih untuk mundur ketika di Mekah. Tetapi ketika Abu Sufyan berada mundur untuk menuju ke Mekah, Abu Sufyan bertemu dengan satu kafilah dagang yang dipimpin oleh Abdul Qais. Abdul Qais diminta oleh Abu Sufyan, wahai Abdul Qais, sampaikanlah kepada Muhammad bahwa pasukan Abu Sufyan akan menyerang mereka. Padahal mereka sudah mau mundur, tapi ingin menakut-nakuti Rasulullah. Maka Abdul Qais dijanjikan kurma atau dijanjikan kismis dari Makkah yang akan diberikan kepada kafilah dagangnya sebagai ganti atau sebagai imbalan ketika Abdul Qais akan menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Saat itu Abdul Qais akhirnya datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya Abu Sufyan akan datang kepada kalian dan akan menyerang kalian. Tapi justru itulah yang menjadi tonggak utama bagi Rasulullah dengan para sahabatnya. Ketika mereka ditakut-takuti, kaum muslimin selalu berada di dalam garda terdepan. Justru pada saat itu Rasulullah dengan para sahabatnya makin semangat, makin kuat, makin teguh untuk melawan Abu Sufyan.
Karena keteguhan tadilah mengakibatkan Abu Sufyan akhirnya mundur secara teratur sampai ke Mekah. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, bahwa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur peperangan itu adalah meminimalisir korban, tapi tetap mendapatkan kemenangan. Maka dari itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa pasukannya memang sedang dalam keadaan yang lemah. Maka bagaimana caranya Rasulullah tetap memenangkan peperangan tapi tanpa ada korban sama sekali. Yang kedua, ketika Abu Sufyan memberikan atau menakut-nakuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu kalau itu adalah gimmick, kalau itu adalah kebohongannya Abu Sufyan, ingin menakut-nakuti saja. Maka dari itu kita sebagai seorang mukmin jangan pernah takut dan jangan pernah mudah untuk terpropaganda dengan apa yang disampaikan oleh musuh-musuh kita. Ketika misalkan Zionis Israel mengatakan bahwa sesungguhnya mereka sudah membicarakan tentang siapa yang akan memimpin Gaza, seakan-akan dia ingin menyampaikan kepada masyarakat dunia bahwa kitalah yang menang, sehingga mereka sudah memikirkan siapa pemimpin Gaza selanjutnya. Padahal itu adalah gimmick mereka semua. Maka kita tidak perlu takut bahwa sesungguhnya hati mereka itu sesungguhnya berpecah belah. Karena itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, la yuqatilunakum jami'a. Mereka itu tidak ikut berperang semuanya bersama, tidak ikut perang seluruhnya untuk melawan kalian. Illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka itu hanya berani di belakang saja. Mereka cuma berani berperang di balik tembok. Pada prinsipnya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu pengecut. Pada prinsipnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengecut. Karena mereka hanya berani melawan dari luar. Maka dari itu kita lihatlah bagaimana perlawanan mereka selalu dari udara, perlawanan mereka itu dari jauh, memberikan fitnah-fitnah itu dari jauh. Mereka tidak berani untuk melawan hadap-hadapan satu lawan satu bersama umat muslim. Karena sesungguhnya hakikat dari orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengecut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwa mereka itu bersatu, tapi hati mereka sungguh telah berpecah belah. Maka jangan pernah percaya ketika ada persatuan orang-orang yang memusuhi Islam. Karena sesungguhnya niatnya mungkin mereka bersatu, tapi sesungguhnya hati mereka berpecah belah. Ada kepentingan politik di sana, ada kepentingan ekonomi di sana, ada kepentingan agama di sana, ada kepentingan apapun. Maka kita sebagai seorang mukmin yang memiliki ruang ukhuwah Islamiyah, jangan pernah takut bahwa dengan keimanan inilah hati kita makin mantap, dan dengan keimanan inilah kita makin bisa untuk mendapatkan kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlawanan atau perseteruan antara hak dan yang batil itu akan terus terjadi hingga hari kiamat. Sehingga kita tidak perlu khawatir, sehingga kita tidak perlu bingung. Kenapa kok telah terjadi yang namanya perpecahan? Kenapa terjadi yang namanya peperangan? Karena memang pada dasarnya antara hak dan yang batil itu tidak bisa disatukan. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian itu mencoba untuk mencampur adukan antara hak dan yang batil. Karena antara hak dan yang batil itu tidak pernah bisa bersatu. Maka pada saat ada dua kelompok atau ada dua sosok, yang satu mengemban amanah yang hak, yang satu lagi mengemban amanah yang batil, maka mereka itu pasti mereka itu akan berseteru. Karena sesungguhnya hati manusia itu tidak bisa memiliki dua sisi. Memiliki sisi keburukan dan sisi kebaikan dalam satu waktu itu tidak bisa.
Pilihan manusia adalah memilih yang hak atau memilih yang batil. Maka dari itulah kita sebagai generasi-generasi selanjutnya, mungkin dulu orang-orang tua kita sudah banyak sekali melakukan perlawanan-perlawanan, sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Maka pesan untuk anak muda, pesan untuk seluruh anak muda yang masih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, maka jangan pernah tidur hingga sekarang. Mulai sekarang kurangilah waktu tidur kita. Mulai sekarang kurangilah waktu istirahat kita. Mulai sekarang gunakanlah waktu-waktu kita untuk terus banyak berdoa, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang media sosial itu harus terus kita laksanakan, dan jihad-jihad yang lain pun juga harus kita laksanakan. Karena sesungguhnya kekuatan fisik yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus kita manfaatkan, karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah gunakan atau jangan pernah sia-siakan amanah ini untuk kita gunakan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk itu, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap nafas dan langkah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus bisa memberikan kekuatan ketakwaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menangkan saudara-saudara kita di Palestina dari penjajah Zionis Israel laknatullah alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا ومجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا ومجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا ومجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا ومجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، فأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.